Influenza. Selamat datang di Bapel, bahas film. Kenapa barusan gua nge-pause tuh? Tapi nggak apa-apa. Hari ini 7 menit kan ya? Hari ini gua pengen reaction ya, lagi-lagi Bapel dengan segala reactionnya karena belum sempet Bagaskar nonton ke bioskop lagi. Tapi nggak apa-apa. Hari ini tuh gue pengen reaction sebuah film mungkin atau series nih, gua nggak tahu, yang berjudul Frankenstein. Yang bikin spesial sebenarnya adalah Guillermo del Toro. One of my favorite ya, salah satu panutan Bagaskar kalau pengen bikin film nanti ini, GDT. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja kita react. Ada Oscar Isaac by the way. Isaac ya. Ya udah, langsung kita mulai dalam 3, 2, ini teaser, 1, play. Okay. Di ini kah kutub Oscar Isaac. Terakhir gue nonton Moon Knight sih, jujur aja. Guillermo del Toro. Ini ya gotek gitu ya. Jadi sangat menarik sebenarnya. Pan's Labyrinth, The Shape of Water. Bagus dua-duanya itu. Wow, Revenant? Enggak ya, beda, sorry. Ini yang jadi Frankenstein ya? Nggak sih? Nanti gue sekalian cari ya cast-castnya ya. Froze to death? Unavoidable. Until it became truth. Oke. Ada laboratoriumnya ini ya. Only monsters. Kepalanya GDT ini mau diapain nih Frankenstein ya? My God. Apakah itu desain dari Frankenstein ya? Apa monsternya? I created death. That's it. There's the roars. Oh. Ada actionnya ya? Gue nggak expect ada actionnya. Kita belum melihat seperti apa November. And it's a Netflix show, sayangnya bukan bioskop ya. Gue nggak ngerti deh. Tapi nggak apa-apa. Wow, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk reaction dan juga trailer dari Frankenstein ya. Kita belum dapat banyak tentang film ini. Tapi yang pasti sambil gue putar terus kali aja deh hal yang gue miss di depannya. Kurang lebih seperti itu. Gue jujur, ini masih teaser banget, masih teaser awal banget. Gue semalam lihat ini dan emang pengen reaction sendiri bagaimana nanti GDT apain nih Frankenstein. Emang ya gitu loh. Gue sebenarnya suka banget sama GDT semenjak bahkan gue lupa gitu loh, karena beliau udah bikin film ya banyak banget. Pan's Labyrinth tadi disebut ya, Pan's Labyrinth itu salah satu film yang gue tonton pas gue masih kuliah basically, karena gue baru masuk kuliah film, terus gue disuruh nonton Pan's Labyrinth dan gue sangat suka dengan segala fantasi yang ada di filmnya. Ya GDT banget sih dari semua makhluk yang ada di filmnya. Di Netflix gue juga nonton Cabinet of Curiosity tuh, gue nonton di sini basically. Karena waktu itu masih ada Netflix di sini, kayaknya Netflix Sasha gitu. Itu Netflix lu ya sih waktu itu ya? Iya kan? Iya gitu loh. Dan gue nonton dari episode awal sampai akhir nggak ada yang gue nggak suka. Even yang episode tikus, yang sebenarnya gue takut tikus, tapi itu kan kalau nggak salah tentang semacam Lupin gitu ya, tentang pencuri gitu di Inggris kalau nggak salah. Gue malah suka dari semua practical effects. Dari visual effects yang dibikin sama GDT di Cabinet of Curiosity. Nah, sekarang kita dihadirkan dengan Frankenstein ya. Well, we already got Nosferatu ya, yang udah gua review, yang dimana
Bill Skarsgård, gue suka banget sama performance-nya di Nosferatu, dan juga gue suka banget sama penyutradaraan Nosferatu dari seorang Robert Eggers ya, dari angle-angle ya, dari production design-nya, dari scoring-nya, dari pengadeganan, dari acting, dari segala macam, dari kostum, semuanya gue suka. Ditambah lagi memang dengan bukan estetika sih, ya apa sebutannya, style gotiknya dan ancient-nya itu, gue suka semuanya. Dan kita ada Frankenstein bareng Oscar Isaac. Dan tadi sih kalau misalnya gue melihat dari lingkungannya, terutama yang gue paling suka adalah shot di laboratoriumnya itu yang ada pilar-pilar elektriknya kayaknya untuk petir-petir itu. Gue suka banget sih gitu loh. Bagaimana Gareth memportray itu semua dari kepalanya sendiri, dan yang kita tahu gitu loh ya, Frankenstein ini kan sebenarnya sudah judul lama banget ya gitu loh. Kalau misalnya gue sambil searching nih, Frankenstein itu dari sebuah novel, novel dari 1818 juga gitu kan, jadi memang udah tua juga sebenarnya. Mary Shelley, yaitu siapa yang nggak tahu Frankenstein sih? Seorang ya, gue bingung nih, monster lah. Frankenstein itu adalah ceritanya monster yang membunuh kreatornya sendiri, yaitu si Frankenstein itu kan. Nah, gue penasaran mau diapain nih si Frankenstein sama GDT gitu loh. Ceritanya bakal kayak gimana, dibungkusnya seperti apa, se-freak apa. Kita kalau misalnya melihat kostum kok, nah belum lagi ngomongin kostum. Nanti juga gue mau ngomongin beberapa kostum yang gue suka ya dari GDT, dan seperti apa Frankenstein-nya nanti di Netflix Frankenstein. Nah yaudah, nanti gue bahas lebih lanjut lagi. Tapi influenza, jangan kemana-mana, tetap di Bapel Bahas Film. Influenza masih di Bapel Bahas Film, reaction dan juga komen Frankenstein dari Bagaska. Nah, tadi terakhir gue udah ngomongin banyak banget, gue sampai lupa. Nah, sekarang ini sebenarnya menarik juga pemilihan cast Oscar Isaac di sini sebagai Victor Frankenstein. Namanya Victor Frankenstein ya, karena tadi di akhir trailernya kan si monsternya tuh nyebut Victor gitu loh. Ini playing God banget sih. Bukan lagu ya, Playing God. Iya, ada lagu Playing God. Maksud gue, ya basically kan you are giving your creation a soul. Not even a soul, it's a life gitu loh. Lu ngasih karya lu tuh hidup, dia sadar akan diri sendiri gitu loh. Sayangnya jadi sebuah monster lah, gue sebutnya sebuah monster di sini gitu loh. Jadi ini hal yang sangat menarik untuk dibikin sama GDT. Si Oscar Isaac actingnya bakal kayak gimana. Dan kalau misalnya gue lihat sih, ini kan juga sebenarnya production Netflix ya. Jadi ya budgetnya pasti tidak sebesar bioskop sih ya. Itu satu hal sih yang gua notice juga. Entah, nah ini sebenarnya juga patut diomongin ya. Kenapa cuma di Netflix? Kenapa nggak ya udah sekalian bioskop aja gitu loh? Pasti kan ada jarang yang nonton, apalagi ya GDT. Nah ini filmnya bakal, yang gue lihat sih, apakah bakal se-festival itu? Yang gue lihat dari Nosferatu lumayan, bukan festival sih ya, film yang berbobot kali ya, bahasa gue lah. Film yang berbobot gitu loh. Apakah ini bakal heavily carried by the conversation, apakah bakal heavily carried by the action? Gua nggak expect bakal ada action kayak tadi tuh yang si monsternya bener-bener unleash, dia marah, dia kesel. Apakah bakal heavily carried by the cinematography? Kayaknya sih kalau itu iya ya. Gue sih melihatnya seperti itu. Even ini masih teaser, gue udah suka sama angle-angle-nya, sama pemilihan warna. Terbantu juga sama pemilihan production design dari film Frankenstein ini juga. Dan ini masih teaser pertama, by the way, we're gonna get more. Gue bahkan belum lihat posternya seperti apa. Why not? Kita cek aja kali aja, ada kali ya. Kalau misalnya di Google Image, coba dong internet. Jangan berulah ya, saya lagi butuh nih. Bentar. Frankenstein
GDT. Setelah gue lihat belum ada. Posternya sih untuk saat ini, saat gue rekaman belum ada. Jadi benar-benar kita baru dikasih untuk teasernya aja gitu loh, menunjukkan ya, lingkungan-lingkungannya, menunjukkan ya sebenarnya siapa yang nggak tahu Frankenstein sih, ceritanya gua rasa bakal sama. Nah, twistnya di mana gitu loh, twistnya di mana untuk bagian cerita ya. Lagi-lagi untuk cerita gue belum bisa deep down karena memang belum di deep downin, belum dikasih tahu bakal kayak gimana-gimananya. Satu hal sih bakal ada CGI tadi yang patung berwarna merah tuh bakal kayak gimana gitu loh. Terus yang si Oscar Isaac yang manjat di dalam bukan di dalam, di atas menaranya itu terus sambil storm gitu. Menarik sih sebenarnya. Nah, kalau secara desain, lagi-lagi kan yang kita tahu nih, Frankenstein kan desainnya tuh ya palanya gede, abis itu banyak jahitan, yang dimana ada di Hotel Transylvania gitu kan, nggak tahu siapa yang nggak tahu gitu loh untuk Frankenstein animasi yang lucu-lucuan itu. Terkenalnya sih di situ ya, maksudnya karena memang Hotel Transylvania ngambilnya dari desain Frankenstein yang sangat klise gitu loh. Nah, ini bakal kayak gimana? Apakah bakal dibuat agak beda dikit sama si GDT, yang kita tahu GDT otaknya liar, kita udah lihat Hellboy kayak gimana, kita udah lihat yaitu makhluk-makhluk yang ada di Cabinet of Curiosity kayak gimana, yang kita tahu juga GDT merupakan salah satu fans berat dari kaiju-kaiju yang ada di mana-mana pun. Tapi yang gue lihat sih Ultraman ya gitu loh, dia jatuh cinta banget sama Alien Baltan, dia jatuh cinta banget sama Pigmon. Kayak gue, basically gitu kan. GDT tuh gue gitu loh. Gue suka juga gitu sama hal-hal yang aneh-aneh itu, terutama dijadiin kaiju atau monster. Nah ini bedanya ya kalau Frankenstein kan ya itu folklore, novel ceritanya orang barat bukan orang timur gitu loh. Ya bedanya memang ada sedikit perbedaan lah. Mungkin kalau misalnya gue bahas dikit ya, kalau monster-monster, kebanyakan tuh kalau monster barat tuh kayak mematikan, menyeramkan gitu loh. Sedangkan monster timur banyak nih yang mematikan, menyeramkan juga banyak. Cuma satu hal yang tidak dieksplor di monster-monster barat adalah banyak monster-monster timur yang sebenarnya tuh menggemaskan gitu loh. Mereka tidak mematikan, mereka justru nyari teman. Sebenarnya layaknya Pigmon sih. Sebenarnya dulu kalau misalnya Ultra Q mematikan sih karena dia monster meteor. Tapi seiring berjalannya waktu ada franchise Ultraman dan segala macemnya jadi lucu karena dia kecil dan lucu basically gitu loh. Nanti gue kasih lihat deh. Nanti ada klipnya di mana si GDT ini beneran ketemu Pigmon dan dia gesrek. This is fantastic. Mungkin kalau misalnya gue ketemu Pigmon sama gitu loh ekspresinya kayak GDT tiba-tiba pelukan lah, lucu basically gitu loh. Dan sama Alien Baltan juga, yang di mana Alien Baltan sebenarnya sangat menyeramkan sih gitu loh. Tapi ya GDT sudah melihat itu dari kecil dan justru dia seneng gitu. Nah, sedangkan untuk Frankenstein ini, Frankenstein sebenarnya memang menyeramkan sih kalau misalnya kita lihat ya. Itulah kenapa ada kalau di MCU atau Marvel ada Incredible Hulk. Sebenarnya kalau Hulk tuh lebih ke Hackle and Jack and Hackle, gue lupa namanya jujur. Ya, itu gitu loh, kayak dua kepribadian. Kalau misalnya itu kan secara konsep, Hulk itu membunuh kreatornya, yaitu Bruce Banner. Monsternya Frankenstein membunuh Frankenstein. Jadi mirip-mirip sih memang secara konsep ya. Ya, itu sih paling yang bisa gue omongin di segmen 2 ini. Abis ini gue pengen ngomongin apa lagi, tungguin aja. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bapil ya. Bapil bahas film. Influenza masih di Bapil bahas film ya. Tadi gue di akhir segmen 2 agak-agak error. Apakah di segmen 3 gue ini bakal error? Gue harap enggak. Karena ini benar-benar masih teaser, belum bisa banyak yang gue omongin juga. Secara aktor juga masih beberapa yang di-reveal, belum ada aktor-aktor yang besar selain yang gue tahu at least ya. Ya si Oscar Isaac ada di sini sebagai karakter utamanya. Yang terakhir gue tonton Oscar Isaac, bahkan gue lupa sih. Moon Knight ya? Moon Knight sih kalau misalnya gue nggak salah ya. Dan itu udah lama banget kan. Ya
potensial untuk jadi bagus gitu loh, karena pemilihan aktor yang menurut gue sih GDT tidak salah pilih ya gitu loh, seorang Oscar Isaac, dan dia jadi kreatornya Frankenstein di sini juga. Gue sangat tertarik apa yang bakal di portray sama si Oscar Isaac di film ini. Nah, selain pemilihan aktor juga, ini sebenarnya sih gimana ngomongnya? Karena kan Frankenstein pasti dulu ada filmnya, Jong. Ada filmnya yang dimana ya itu film lama juga gitu loh. Bagaikan Nosferatu yang semacam di remake sama Robert Eggers dari film originalnya. Apakah si Frankenstein yang ini tidak akan meninggalkan sisi film klasiknya itu? Karena yang gue rasakan dari Nosferatu juga adalah Robert Eggers tidak meninggalkan sisi klasik dari film originalnya Nosferatu yang ada di 2025 yang kemarin gue tonton, yang udah gue review juga di Bapil. Gue tidak merasakan adanya perbedaan, modernize lah. Dimodernize secara warna, secara framing, semuanya menurut gue nailed it. Tapi juga membawa estetika dari film klasiknya, itu film bisu kan kalau Nosferatu ya. Hitam putih, walaupun memang warnanya tidak hitam putih. Seremnya sih bagi gue yang penakut ya, karena banyak banget orang yang bilang bahwa Nosferatu itu bukan film yang serem yang datang dari Robert Eggers. Banyak film yang lebih serem dari Robert Eggers dibanding Nosferatu. Mungkin salah satunya juga The Lighthouse. Sebenarnya bukan Lighthouse, bukan serem sih, cuma ya mengerikan kali ya gitu loh. Nah, untuk Frankenstein ini apakah bakal kayak gitu? Gua harapnya kayak gitu soalnya. Karena kalau dari teaser, apa yang sudah ditaruh di situ secara production design, ini sih gua harapnya juga tetap berasa yang nama film klasiknya gitu loh. Film klasiknya nggak ditinggalkan. Mungkin dari pemilihan angle gitu loh, dari pemilihan scoring, pemilihan sound effect, dan permainan practical effect. Karena yang gue lihat dari terakhir ya Cabinet of Curiosity, banyak banget permainan practical effect yang tidak gagal, justru malah menambah efek keseramannya itu, karena ya itu real basically. Entah misalnya itu darah, atau misalnya itu ya tulang belulang, atau apapun itu gitu loh. Menurut gue sangat berhasil ya dari sisi permainan practical effect-nya. Jadi gue sangat menunggu dengan adanya Frankenstein ini dari sisi production design jatuhnya ya. Itu sih paling yang bisa gue harapkan dari film ini. Nah, satu hal, ini sebenarnya film atau series. Kalau gue baca sih sepertinya film ya. Tapi lagi-lagi guys, kayaknya nggak terlalu bisa ekspektasi tinggi yang gimana-gimana, selain karena ini GDT dan Oscar Isaac, ekspektasi gue memang tinggi. Tapi karena ini Netflix aja, kayaknya nggak gimana-gimana. Satu hal yang pasti sih, kita tidak bisa nonton ini di layar lebar dengan Dolby Atmos, kecuali kalian punya studio sendiri di rumah atau punya studio sendiri, ya nggak akan bisa. Ya, experience-nya juga nggak akan semaksimal itu gitu loh. Jadi akan beda lah gitu loh. Gue salah juga sih bandingin sama Nosferatu yang layar lebar, Dolby Atmos, even kalau ada IMAX. Ada nggak sih Nosferatu? Ada IMAX kan? Agak susah sih gitu loh. Gue agak-agak salah lah membandingkan si Nosferatu sama Frankenstein. Yang bisa gue bandingkan dari dua film ini adalah ya karena memang ini datang dari monster klasik gitu loh. Monster klasik ke Hollywood yang dihidupkan lagi di zaman modern ini. Bakal seperti apa, itu yang bisa gue jelaskan lah untuk di Bapil kali ini. Paling seperti itu sih untuk pembahasan gue kali ini di Nosferatu. Seperti apa? Kok Nosferatu? Frankenstein seperti apa nanti pas rilis. Ini kan November juga, jadi patut ditunggu. Pastinya bakal gue bapilin juga nanti kelar gue nonton filmnya. Anyway, another Guillermo del Toro ya. Orang-orang tuh sangat menunggu GDT untuk mendirect film Ultraman selanjutnya. Karena memang ya dia punya kecintaan terhadap di situ. Fans juga tahu dia bahwa dia fanboy basically yang sudah dilakukan sama Hideaki Anno di Shin Ultraman. GDT belum pernah melakukannya,
Jadi sebenarnya sangat ditunggu, tapi nggak apa-apa dengan adanya Frankenstein ini ada makanan nih buat gue. Nah, nanti November dari Guillermo del Toro. Sangat menunggu kehadiran Frankenstein di Netflix. Oke, terima kasih Influenza sudah nonton Bapil kali ini. Silakan komentar di bawah menurut kalian bakal seperti apa filmnya. Menurut kalian GDT bakal mendirect film Ultraman apa enggak? Selanjutnya, anyway, Ultraman juga ada kan, Ultraman Rising di Netflix juga kan? Iya, udah kalau gitu kita ketemu lagi di Bapil, bahas film selanjutnya. Thank you. I had determined that the memory of my evils should die with me. Some of what I will tell you is fact. Some is not. But it is all true. What manner of creature is that? What manner of devil made him? I did. I had a vision. An idea took shape in my mind. Inevitable. Unavoidable. Until it became truth. In seeking life, I created death.